Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu tidak sore tidak ngantuk. Semoga saya membawakan tidak ngantuk. Baik, saya di sini akan bicara mengenai social network analysis untuk bisnis dan manajemen. Ini adalah sebenarnya pendekatan jejaring sosial untuk menyelesaikan masalah praktis di problem big data. Nama saya Ade Ramsyah, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Saya adalah laboratorium yang bernama Social Computing and Big Data Research Group. Di sana kami melakukan riset, setiap hari kami melakukan riset yang berhubungan dengan kuantifikasi human behavior atau social behavior. Oke, di sini saya akan mencoba sedikit cepat ya, karena saya ternyata mungkin slide-nya kurang mendukung dengan harusnya saya harus pakai pointer, tapi bahwa saya akan menggunakan koordinat Pak Budi Rajo. Nanti ini tadi ya. Kebetulan dia baru menemui saya, jadi saya bingung. Baik, inilah saya. Ini adalah data yang sering saya bukan mau hanya mengenalkan ini data yang sering kita lihat. Saya laki-laki, saya dosen, usia saya sekitar 40-an, kemudian saya tinggal di mana dan sebagainya. Itu data yang sering kita lihat di mana. Yang data yang paling umum sering kita lihat itu yang mendefinisikan diri saya. Ya. Di sini saya terlihat saya dan harusnya sudah ganti. Saya ingat. Nah, ganti kan? Ganti kan? Belum ganti juga. Nah, saya gini aja terus. Nah, loh, ini sudah ganti. Ini data saya. Tapi saya punya data yang jauh lebih menarik. Next. Nah, ini data yang jauh lebih menarik. Itu adalah saya yang di tengah. Mohon maaf kalau tulisannya tidak kelihatan. Yang di pinggir-pinggir itu teman saya. Hubungan saya dengan teman-teman saya. Ini saya ambil dari layanan jejaring sosial LinkedIn. Jadi LinkedIn itu kan jaringan profesional. Di sini juga mendefinisikan diri saya. Siapa saya itu tergantung dari network saya. Jadi sekitar dengan juga kita sukses karena lingkungan kita, di mana kita berada atau network kita. Ini adalah hukum umum di jejaring sosial. Ini akan menjadi dasar untuk kita menghadapi permasalahan di data. Mohon maaf sebelumnya kalau saya bicara terlalu teknis. Saya tidak bicara global karena memang saya orang kerjanya di riset gitu ya, teknis gitu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini adalah contoh data jejaring sosial yang skala besar. Ini adalah website, saya ambil dari internet. Tapi kita bisa lihat bagaimana pola yang terjadi di website itu mereka saling terhubung. Ya. Kita bisa lihat bagaimana dinamika jejaring sosial, jejaring web ini, di mana clusteringnya, di mana warnanya berbeda itu dia ada di benua apa dan jadi ini akan membuat suatu knowledge atau insight juga. Bagaimana evolusi dari suatu jejaring dalam skala jutaan atau puluhan juta, ya, seperti itu. Next. Nah, oke. Next. Nah, kenapa kita perlu membicarakan hal ini? Yang pertama adalah dengan adanya big data, kita mendukung yang kita sebut social computing, yaitu kuantifikasi perilaku atau individu. Jadi kalau di negeri kami di marketing, misalkan siapa orang-orang yang suka produk tertentu, ya, terus mereka hidupnya seperti apa, misalkan anak-anak muda sekarang sedang senangnya apa, mungkin artis terbaru siapa dan sebagainya. Itu adalah kita tahu karena kita tahu behavior mereka di jejaring sosial atau media sosial. Ya. Kemudian kedua adalah data itu sebenarnya sangat banyak dan melimpah. Tapi di bidang bisnis dan manajemen sebelum ini saya ngomong dari sisi akademik ya, kita di kampus belajarin dengan pendekatan-pendekatan yang tidak menggunakan data dari online. Kita menggunakan data survei dan sebagainya. Itu jadi masalah. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan data-data seperti data percakapan, data rekomendasi, data pertemanan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
suara atau opini pada layar sosial online merepresentasikan suara publik. Kita juga bisa lihat kemarin pilkada dan pilpres ya, yang populer itu akhirnya memang menjadi pemenang. Jadi dalam banyak hal kita bisa lihat bahwa apa yang diputuskan, apa yang dibuat topik atau jadi top hashtag itu adalah merepresentasikan suara publik. Kayak kemarin yang bilang yang pokoknya di Jawa Tengah ya maksudnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebenarnya dari bisnis sendiri butuh keputusan sekarang juga. Saya nggak mau nunggu 2 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya rasa apa yang saya dapatkan sekarang itu meskipun nggak akurat, tapi saya ada gambarnya. Saya nggak perlu nunggu nanti. Nah itu mau sekarang. Cuman caranya gimana? Nggak gampang. Nah, itu yang kita coba selesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan metodologi atau alat pengukuran yang ada untuk dari sosial perbudakan. Sebenarnya untuk bisnis sendiri, kalau kami di FIB melihat itu problemnya itu seperti island, pulau-pulau yang terpecah-pecah. Jadi kita nggak bisa melihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kita butuh suatu metodologi yang handal untuk mengerjakan hal itu. Kemudian penelitian data itu aspeknya banyak yang perlu dieksplorasi. Tapi lagi-lagi biasanya orang tahu kita harus spending money dan lain sebagainya. Tapi sudah besar money-nya, jadi artinya sumber dayanya tidak teralokasi dengan baik dan talent. Nah, kebetulan kemarin ada mahasiswa saya lulus data analitik 2 dan lama langsung diterima kerja. Artinya di market itu kemudian pendekatan metodologi legacy, kami bilang legacy adalah diberikan bisnis atau manajemen itu. Pendekatannya adalah kita melakukan survei, kuesioner, wawancara dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah yang bermasalah di bidang manajemen. Tapi sekali lagi problemnya adalah biasanya lama. Kita lihat kalau kita tahu bagaimana rating ini berjalan berapa lama, mungkin sekitar 2 bulan kemudian baru keluar. Mahal sekali. Nah, mungkin sekarang kalau saya nggak punya duit, ya kita lihat aja lah bagaimana respon orang ada di media sosial dan sebagainya. Biar mahal waktu pengambilan data dan akurasi. Kadang-kadang kalau kita tanya wawancara, kadang-kadang orang juga tidak objektif juga. Kadang-kadang saya juga ini bisa dipakai objektif mana pendapat orang di wawancara atau pendapat orang di sosial media. Nah, kita lihat konteksnya, belum tentu yang satu berbeda. Kemudian saya next. Nah, ternyata industri sendiri sudah bikin aturan-aturan sendiri, sudah bikin alat ukur sendiri. Mereka nggak bisa nunggu teori formal dari bidang apa. Nah, akhirnya mereka keluarin banyak seperti berapa share of netizen, berapa menyebarnya informasi saya, kata-kata apa yang sering muncul dan lain sebagainya. Gambarnya berbeda, maaf. Nah, kalau kami lihat di FIB, data itu 2 hal. State of the art, kondisi terkini atau kondisi saat ini. Yang kami lihat adalah yang pertama adalah kompetisi paralel. Hal-hal yang bukan hadup dan teman-teman yang lingkungan dan problem paralel komputasi. Yang kedua adalah kita juga punya masalah di metodologi antara analytical base, karena antara teori yang sudah dikerjakan dengan yang disesuaikan dengan big data ini masih ada gapnya, dan gapnya masih besar. Bagaimana kita memodelkan, bagaimana kita melakukan prediksi, bagaimana kita melakukan optimasi, simulasi dan lain sebagainya. Nah, ini di penelitian kami. Jadi di bidang kami di FIB kita punya tujuan untuk melakukan deskripsi, prediksi, optimasi dan simulasi masalah di bidang marketing, komunikasi, knowledge management atau human resources, operation, finance dan lain sebagainya. Cuman saat ini yang warna kuning itu yang baru kita kerjakan, yang di bawah yang belum di highlight itu belum kita kerjakan. Sumber datanya bisa berupa online data, structure data,
atau bisa conversation data dengan outputnya itu adalah social network, kemudian data mining dan sentimen analisis. Nah, di sini saya akan khusus untuk social network. Nah, kalau kami lihat ada 3 hal besar, yaitu di konstruktor di data analitik ini, social network atau jaring sosial, kedua data mining, ketiga sentimen analisis, dan kami kan khusus di social network. Nah, kenapa social network? Nah, ini ada kuncinya. Yang pertama, SNA ini praktis. Ya, kita bisa lihat gambar paling bawah. Itu adalah data yang warna hijau itu nama Agus, laki-laki umur 25, cuma mendapatkan preferensi 2. Cecep, laki-laki umur 23, cuma mendapatkan preferensi adalah 1 dan sebagainya. Itu adalah data dalam jaringan. Jadi data profiling. Sedangkan sebelah kanan itu data jaringan. Agus Agus mereferensikan Cecep 0, tidak. Agus mereferensikan Dita 1, artinya ya. Jadi data yang di sebelah kanan itu pada akhirnya membentuk suatu jaringan. Dan kalau kita lihat di jaring sosial atau media sosial, kita dapat data. Interpretasinya itu sangat banyak, kompleks. Kita mungkin bisa ambil ratusan konteks dari sana. Ya, contohnya lihat siapa yang aktor yang berpengaruh, kelompok ini mana siapa saja, topiknya apa aja, profil orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan problemnya data di jaring sosial atau media sosial itu tidak terlalu. Kalau saya ambil data saya mau melihat contohnya mungkin tadi dibicarakan dari geospasial atau geospasial kalau saya punya data, ya data saya aktif di Twitter dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu saya itu cowok atau saya cowok jadi-jadian, nggak tahu. Jadi kita nggak akan pernah tahu datanya seperti apa, nggak pernah tahu orangnya seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk mengambil riset yang cepat, ya kita ambil aja yang ada. Contohnya hubungan pertemanan atau hubungan percakapan yang ada di media sosial. Nah, ini adalah contoh model jaring sosial, ada 4 gambarnya. Yang di paling kanan atas itu siapa berteman dengan siapa gitu ya. Yang itu berteman itu hubungan egaliter, contohnya pertemanan kayak di Facebook gitu ya. Yang kedua itu ada nama panahnya, itu adalah siapa menghulu siapa ya. Tapi modelnya tetap seperti itu, ada dot, ada X, ada titik, ada garisnya. Kemudian di bawahnya itu adalah jenis pertemanannya itu ada 1, ada angka 1, 3, 4, artinya kalau si warna ungu teman dengan warna biru itu kadar pertemanannya 1, ungu dengan hijau itu 3, artinya dia pertemanannya 2. Jadi kita memodelkan hal sama dalam banyak konteks. Atau juga jenis hubungannya seperti apa, apakah dia berkolaborasi, punya interest sama dan lain sebagainya. Ini saya next. Nah, ada salah satu metrik yang paling sering digunakan adalah mengidentifikasi siapa yang paling berpengaruh di dalam suatu jaring sosial. Ini paling mudah, tapi tidak mudah karena banyak sekali konteks orang berpengaruh. Orang berpengaruh bisa jadi saya punya banyak teman, orang berpengaruh bisa jadi saya itu penting karena saya menggunakan banyak kelompok atau kalau ada gosip dalam saya, atau menjadi orang penting karena saya itu kenal dengan semua orang, kenal atau dekat dengan semua orang. Jadi saya untuk mencapai semua orang di dalam suatu kelompok saya paling supel, saya bisa mendekati semua orang. Jadi konteks orang berpengaruh itu banyak sekali, ya tergantung dari apa yang kita butuhkan. Yang kedua itulah yang disebut modularity. Kita mendeteksi kelompok dalam suatu jaring. Kalau misalkan ada orang membicarakan brand A mungkin kita peroleh 1 juta data misalkan. 1 juta data kita lihat kelompok-kelompok yang terbentuk dari percakapan 1 juta orang itu. Apakah mereka itu seinterest atau mereka satu kelompok tersendiri, daerah sendiri, mereka membicarakan hal yang sama. Ini kita ukur dengan metrik yang namanya modularity. Karena modularity itu mengukur kualitas jaringan tersebut, artisnya, kemudian jumlah kelompoknya berapa, dan dia melakukan aktor ke dalam kelompok tertentu, aktor atau orang-orang dalam kelompok tertentu.
Nah ini contoh yang paling sering saya bawakan karena menurut saya menjelaskan tentang centrality secara jelas. Di sini contohnya adalah ada yang tahu peristiwa 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, 9/11 ya di BBC, untuk yang pesawat nabrak ke gedung BBC di Amerika, di New York. Nah, ini adalah paper yang keluar setahun kemudian, yaitu tahun 2002, Mapping Network of Terrorism, di mana mapping network ini yang kita lihat mappingnya itu ada di sebelah kanan atas, itu adalah orang-orang teroris-terorisnya. Dan analisa ini sebenarnya keluar sebelum kejadian itu sudah dianalisa oleh datanya berdua kemudian. Network teroris kalau kita lihat ya tidak terhubung. Ya itu yang di tengah itu yang warna hijau, yang namanya Muhammad Atta. Kalau tidak kelihatan. Itu setelah kita itu dia sentralitinya paling besar. Nah, kalau kita tahu bahwa orang ini adalah ancaman terbesar, kita bisa lumpuhkan. Nah, kalau kita tahu sudah terjadi. Nah, dengan penggunaan jejaring sosial kita bisa melakukan hal itu. Untuk bidang marketing atau bisnis, kita bisa melakukan hal sebaliknya. Siapa yang orang yang berpengaruh tidak untuk kita lumpuhkan tentu saja, tapi untuk kita influence atau kita kasih bahasa atau apapun juga, sehingga dia akan mensupport produk kita. Nah, ini contoh identifikasi kelompok. Nah, kebetulan saya ambil datanya dari data kemenangan saya sendiri, biar saya tidak menyinggung orang lain, gitu ya. Nah, kebetulan kami sudah melakukan banyak produk, karena saya di sini pas saya ambil ini karena gambarnya sudah pas bagus untuk presentasi, tapi saya ada banyak kasus-kasus lain yang saya lakukan. Nanti contohnya yang terakhir ada contoh-contoh di saya ambil. Itu adalah saya dengan teman-teman saya. Ternyata saya dan teman-teman saya juga berteman, berkelompok lagi, saling berhubungan, sehingga mereka membentuk satu kelompok-kelompok ini. Dengan bantuan Michael tadi, pendaring kita, sehingga kita bisa tahu teman kita itu bisa kita lakukan seperti apa. Kita masukkan ke dalam kelompok A. Di sini kebetulan saya ada kelompok alumni kuliah, ada kelompok teman kerja, alumni sekolah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan bicara sedikit tentang jejaring sosial. Nah, kalau kita lihat jejaring sosial, kalau kita mau memahami berapa gimana kompleksnya jejaring sosial itu adalah yang gambar A. Kalau kita lihat, saya kenalan dengan satu orang. Kita kenalan satu orang ya. Itu biasanya kan informasi akan berjalan di dua orang tersebut. Tapi begitu saya berjalan-jalan di gambar B, maka hubungannya akan jadi semakin kompleks dan tidak egaliter lagi. Ada orang yang supel, mereka punya teman yang banyak, dan ada orang yang super, itu yang temannya sedikit. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat contohnya, saya sering nanya ini. Jalan raya simpang itu ada berapa? 4 atau 3? Ada nggak simpang 5? Ada. Banyak nggak? Nggak banyak. Banyak kan simpang 4 atau 3. Jadi kalau kita lihat distribusi yang sudah atas, simpang itu akan kelihatan 2, 3, 4, 5, simpang 6, tinggal sedikit dan lain sebagainya. Lama-lama nggak ada. Simpang 20 nggak ada. Simpang 25 nggak ada. Nah, beda dengan manusia. Manusia itu di bawah. Namanya distribusi power law. Ada orang yang sangat terkenal yang supel tadi, dan orang yang tidak terkenal yang supel dan hiper. Kalau hiper temennya dikit, kalau supel temennya banyak. Dia akan membentuk distribusi seperti yang disebut power law. Gambarnya seperti itu. Contohnya banyak, itu ada jalan raya dan contohnya hak dari airlines. Nah, ini gambar saya. Nah, saya mau ganti gambar Agnes Monica. Setelah saya cek tadi malam, Agnes Monica itu paling tinggi followernya di Twitter. Jadi saya nggak ganti gambarnya. Jadi kalau saya itu follower saya itu ada 1000-an gitu. Kalau Agnes Monica followernya ada tahu kira-kira berapa gitu? 6 jutaan. 10 jutaan ini. Jadi kalau kita lihat distribusinya adalah
jumlah orang yang followernya banyak itu sedikit, dan jumlah orang yang followernya sedikit itu banyak, dan ada bisnisnya. Dan kita mungkin saya termasuk golongan yang mayoritas yang tidak terlalu terkenal. Nah sebenarnya ada gambar, ada video, cuma karena kesalahan teknis jadi gambarnya sebenarnya sebelah kanan itu akan kelihatan suatu proses di mana orang itu datang ke dalam jejaring sosial itu akan terkoneksi dengan orang yang terkenal. Contohnya saya dulu masuk ke Twitter itu karena ada Detik.com. Detik.com itu followernya banyak. Jadi kecenderungan saya untuk masuk ke dalam suatu kelompok itu akan tertarik oleh orang-orang yang terkenal. Akibatnya akan muncul gambar di bawah yang disebut small world, di mana orang-orang yang terkenal itu sedikit, orang-orang yang terkenal itu banyak. Bentuknya seperti di bawah, sehingga jarak saya dengan orang-orang lain itu menjadi pendek sekali. Nah, seberapa pendeknya? Kita lihat. Wah, gambarnya belum ganti. Nah, sebenarnya sama. Ya, gambarnya itu yang sebelah kanan atas itu disebutkan jarak semua orang di seluruh dunia jumlahnya 7 miliar, itu cuma 6 video separation. Kemudian dengan adanya Facebook, gambar di bawah timbul koneksi, timbul hubungan lagi, sehingga tahun 2008 itu jumlahnya tinggal berapa ya? Coba deh, 5,28, 2011 4. Jadi dunia makin kecil dengan terciptanya hubungan baru, terciptanya shortcut baru. Oke, saya punya 5 menit. Nah, saya langsung ke contoh-contoh cepat sekali. Jadi yang kami lakukan, kita mengetahui prinsip dasar jejaring sosial ini, kita coba implementasikan ke problem bisnis. Dari sini kita lihat ada kasus, kita petakan pemilihan leader. Pertanyaan who is the central in the class investment group, kita cari jawabannya menggunakan metrik yang disebut decentrality. Dan selanjutnya banyak sekali, kita tidak bisa bahas satu-satu, tapi ini kita implementasikan dan so far itu berhasil. Dan ini paper orang, saya juga baru menemukan, ternyata orang juga memiliki hal yang sama. Bagaimana kita menyelesaikan problem data dengan menggunakan jejaring data yang tidak pernah lengkap, tapi kita ingin ambil insight yang cepat dan diterapkan. Misalkan visi strategi pakai social network, produk dan services ada banyak pakai recommender, social search, dan ini adalah part of social network. Nah, saya akan bicara tentang riset. Riset saya pertama adalah tahun 2013 di UEI Forum 2013. Memang kebetulan saya baru mulai riset di social network itu tahun 2013. Jadi di sini saya mendeteksi korupsi dengan menggunakan social network. Bukan berarti saya mencari koruptor, tapi saya membuat simulasi bahwa sebenarnya penyalahgunaan keuangan itu bisa diselesaikan kalau kita menggunakan tools jejaring sosial. Ini adalah yang kami lakukan. Semua papernya ada di online, nanti bisa diperlihatkan. Kemudian yang kedua, di bidang knowledge management kita juga disebutkan ini berkembang 2013 bahwa structure dari suatu perusahaan itu tidak terjamin suatu bisnis, suatu komunikasi atau culture perusahaan yang positif, karena ternyata justru kalau kita bikin aliran knowledge maka akan lebih baik. Contohnya yang di bawah itu adalah knowledge bahwa orang yang biasa itu justru akan menjadi center of knowledge. Jadi center of knowledge dan center of decision. Orang akan menjadi bagus kalau center of knowledge itu selaras ya. Yang ketiga tetap di knowledge management kita menggunakan data besar sekitar exchange itu sekitar 300.000 data percakapan. Kita cari juga seperti itu. Kita cari siapa orang yang berpengaruh dalam suatu network dan apakah orang itu siapa dan apakah orang itu sangat berharga ya Pak. Apa yang bisa kita lakukan sehingga orang itu juga bisa di-respect. Kemudian kita yang selanjutnya di bidang marketing kita melakukan
modeling brand awareness dengan menggunakan jejaring sosial. Kita ambil data di Twitter, kemudian kita cari percakapannya, kita cari siapa aja yang berhubungan kelompok-kelompoknya seperti apa. Ini real, ini publish di ICOS 2014. Kemudian yang kelima, kita di marketing juga tentang CRM, Social Customer Relationship Management, berbasis percakapan. Karena CRM yang selama ini orang sangat males untuk komplain ke perusahaan yang ada adalah orang komplain sendiri di media sosial. Kita mainin aja lah, kita cari ya. Kemudian kita juga membandingkan market analisis dari dua kasus. Isi kasus adalah McDonald dan Burger King. Saya tidak minta izin ke mereka, saya meneliti aja, saya cari data sendiri. Dan ternyata saya temukan bahwa struktur data McDonald yang sekitar page 55 juta dan Burger King yang cuma 300 ribu, strukturnya ini sama. Jadi kita bisa punya insight atau prediksi bahwa market yang kecil atau kalau kita beli market itu kecil kayak ini. Density-nya seperti itu, diameternya seperti itu, dan lain sebagainya. Size-nya juga seperti itu, typical composition-nya juga seperti itu. Dan yang ketujuh, kita juga ambil data di Kaskus, kita mengidentifikasi fans group, ya, fans group. Saya waktunya habis, tapi saya ganti. Fans music group. Nah ini cukup menarik, kita temukan musik apa yang paling diminati. Dan yang terakhir, kita membandingkan marketnya BNI, BCA, dan Mandiri. Sudah selesai papernya, dari data-data sebelah kanan ada. Dan ternyata market itu yang kita dibayangkan oleh orang bisnis itu adalah size. What is size? Size itu adalah suatu hal yang ambigu. Jadi kita ngomongnya bahwa size itu bisa eksponensial melesat dengan adanya contagion atau penularan atau diseminasi informasi atau peningkatan hubungan yang kompleks sehingga mereka akan cepat besar. Nah ini beberapa yang publish, tapi kita melakukan network text, kita juga melakukan yang kita carikan bukan orang tapi teks, network yang kanan atas, kemudian yang bawah kita di TV, di Kompas TV kita lakukan, kemudian dan lain-lain. Dan nah yang terakhir kesimpulan. Mohon maaf kalau yang pertama adalah yang paling penting sebenarnya sekarang data besar, ya data maksudnya data skala besar kopi data tadi dan murah. Artinya murah itu berarti sosial banyak bisa kita cari. Seharusnya kita di bisnis kita ini sepanjang atau kata salah satu dosen kami sependek ya, sependek pengetahuan saya belum ada yang melakukan di bisnis meskipun di melakukan data for bisnis. Tapi how-nya itu berikut. How-nya itu tidak ketemu. Saya akan formulasikan sendiri nanti. Bahwa kita memang harus lebih banyak mengaplikasikan big data. Yang kedua, kenapa kita melakukan mengintegrasikan big data? Karena kita lebih dari metode sebelumnya, yaitu kita sekarang bisa memodelkan, memprediksi, mensimulasi, mengoptimasi masalah. Metode yang sebelumnya itu kita cuma bisa mengkonfirmasi masalah. Nah, kita perlu tidak mau prediksi. Yang selanjutnya adalah peluangnya untuk eksplorasi metode SNA dan big data itu masih besar karena masih ada gap. Contohnya terakhir saya cari ini top of brandnya nomor 1 Telkomsel, tapi kalau di networknya kok XM. Nah itu masih jadi PR. Jadi kita masih butuh banyak peneliti-peneliti yang memikirkan ilmunya tidak berdasarkan ilmu tapi fenomena lah, kita selesaikan apa mau statistik, mau data mining, mau sekarang pakai apa juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan big data sebagai digunakan sebagai standar pengembangan pusat. Itu kita tidak bisa mundur lagi, itu akan terus kita. Oke, dan terakhir terima kasih. Saya ini adalah quote yang paling bagus, without big data you are blind and deaf in the middle of freeway. Jadi Anda nggak mau tabrak ya, jadi harus jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.